Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu kembali bersama Ibu Nenda dan Ibu Maya dalam pembelajaran tematik tema 3 keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu pada subtema 3 pembelajaran kelima. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa materi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan kemudahan dan diberikan pemahaman. Nah, untuk memahami materi-materi tersebut, maka simaklah penjelasan berikut ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu salah satunya materi pada muatan SBDP mengenai apresiasi terhadap karya montase. Nah, kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai apresiasi terhadap karya mozaik dan karya kolase. Nah, montase merupakan salah satu jenis karya seni tempel yang dapat kita berikan apresiasi atau berikan sebuah penilaian. Namun di sini ternyata apresiasi seni itu bukan hanya berupa penilaian saja, tapi dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, apresiasi terhadap karya montase ini dapat diungkapkan dengan kata-kata yang baik, dengan kritik yang baik, dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, adapun contohnya dapat kita lihat. Nah, di sini terdapat hasil karya seni montase bertemakan lingkungan alam. Terdapat gambar pohon, hewan, kemudian langit yang indah. Nah, untuk mengapresiasi karya seni montase ini salah satunya seperti yang dapat kalian lihat di layar. Di sini terdapat ungkapan apresiasi terhadap karya seni montase. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Nah, di sini terdapat apresiasi berupa pujian, yaitu karya montase ini sudah baik. Terdapat juga saran. Nah, namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Nah, dari contoh apresiasi ini terdapat kata-kata yang sopan dan santun ya, terdapat kata-kata yang baik. Nah, sehingga apresiasi yang kita berikan terhadap karya montase yang dibuat oleh orang lain akan diterima dengan senang hati. Nah, ataupun contoh lainnya dapat kita beri apresiasi terhadap karya seni montase ini seperti misalkan gambar ini sudah terlihat sangat bagus, namun akan lebih indah apabila ditambah dengan gambar-gambar bunga ataupun gambar tumbuhan lainnya untuk menambah keindahan karya montase tersebut. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh apresiasi juga. Jadi pada intinya apresiasi terhadap hasil karya seni ini dapat dilakukan oleh siapapun dengan catatan apresiasi diungkapkan dengan kata-kata yang sopan dan santun sehingga dapat meningkatkan motivasi serta semangat seseorang dalam menghasilkan sebuah karya yang lebih baik lagi. Kemudian selain materi muatan SBDP, kita juga akan membahas materi pada muatan IPS mengenai pelestarian sumber daya alam. Nah, perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Maka sudah sepantasnya manusia bersyukur atas segala penciptaan yang ada di dunia ini. Nah, bentuk tanda syukur manusia itu dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.
Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Adapun contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dapat kita lakukan diantaranya seperti membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini adalah salah satu sikap yang harus kita tanamkan sejak dini, sebab terlihat sederhana tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ketika kita membuang sampah di tempat sampah, tentunya manfaat yang dapat kita peroleh yaitu seperti lingkungan menjadi bersih, kemudian tempat yang kita tinggali akan terasa nyaman dan mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, namun sebaliknya apabila kita membuang sampah tidak pada tempatnya, tentunya dampak negatif akan kita peroleh seperti lingkungan yang tidak sehat, kemudian lingkungan yang kotor, lingkungan yang tercemar, dan akibatnya akan menimbulkan beberapa penyakit yang berdampak pada kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan yaitu seperti menyiram dan merawat tanaman. Menyiram dan merawat tanaman membuat tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik, dapat menghasilkan bunga dan buah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kita juga dapat menanam tumbuhan, di mana upaya menanam tumbuhan ini adalah sebuah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga sebagai upaya untuk menghasilkan kualitas oksigen yang baik bagi kehidupan manusia. Nah, namun sebaliknya apabila kita tidak menanam tumbuhan atau malah merusak tumbuhan, tentunya kualitas oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk kebutuhan hidup manusia itu akan semakin berkurang, bahkan kualitas oksigennya juga akan semakin buruk, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Cara mencintai lingkungan lainnya dapat ditunjukkan dengan sikap merawat hewan peliharaan dengan baik. Dengan merawat hewan peliharaan dengan baik, secara tidak langsung kita sedang menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan tersebut. Manfaat yang dapat kita peroleh dari merawat hewan yaitu meminimalisir terjadinya kelangkaan, sehingga anak cucu kita di masa depan dapat menikmati serta mengetahui apa saja hewan yang ada di muka bumi ini. Dan yang terakhir, contoh mencintai lingkungan yaitu dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, jadi betul kita harus memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita, tanpa dieksploitasi atau digunakan secara berlebihan tanpa adanya penanggulangan. Karena dengan memanfaatkan sesuai kebutuhan, maka sumber daya alam di dunia ini akan selalu tersedia. Nah, sedangkan sebaliknya jika sumber daya alam digunakan secara berlebihan, maka akan terjadi kelangkaan dan akibatnya lingkungan alam pun akan menjadi rusak. Itulah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas berupa portofolio. Silakan anak-anak tuliskan minimal 3 contoh sikap mencintai dan tidak mencintai lingkungan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, boleh ditulis juga lebih dari 3, itu lebih baik ya. Lebih bagus juga. Kemudian tuliskan juga manfaat dan akibat yang diperoleh oleh manusia. Nah, di sini terdapat kolom. Nah, silakan anak-anak buat seperti pada kolom di bawah ini ya. Nah, ataupun bisa dilihat di buku Bupena 4A di halaman 208. Nah, jika tugasnya kurang jelas, silakan ditanyakan kembali ke Ibu via WA. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.